Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti persekutuan doa pemahaman Alkitab di GKJ Sabdo Mulyo. Kami percaya walaupun dalam keadaan pandemi, Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di rumah pasti dengan sukacita dan penuh semangat untuk mengikuti pemahaman Alkitab saat ini. Dan kami juga percaya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pasti sudah merindukan untuk PA bertatap muka bersama dengan saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini kita akan memulai pemahaman Alkitab kita saat ini, tapi sebelumnya marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Saat ini bersama dengan samping kanan saya adalah Bapak Pambagio Rahardiarso sebagai pembawa firman dan sebelah kiri saya Bapak Yosef Budianto selaku tim musik. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan segera mulai pemahaman Alkitab kita saat ini dengan kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 362, bait yang pertama, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Mari kita pujikan bersama-sama. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Cari daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Cari daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai pemahaman Alkitab kita saat ini. Kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus. Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Pada saat ini kami mohon kepadamu Tuhan. Kami mengundang Engkau untuk hadir di tempat ini Tuhan. Untuk kami membuka hati kami di dalam kami mengikuti PA pemahaman Alkitab saat ini. Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Kau satukan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh hanya merenungkan tentang firman-Mu. Nanti firman yang kami terima boleh Kau tanamkan dalam hati dan pribadi kami sehingga kami boleh tahu apa yang jadi kehendak-Mu. Untuk Bapak Pambagio yang membawakan firman Tuhan, kiranya Engkau urapi, Engkau buka hati dan pikirannya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja dan berguna untuk kami yang mendengarkannya. Kami serahkan jalannya persekutuan doa malam ini ya Tuhan, dari pertengahan awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hadirlah kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Juga buat jemaat GKJ Sabda Mulia yang mengikutinya di rumah Tuhan, kiranya juga Engkau hadir di dalam rumah mereka masing-masing, menguasai hati dan pikirannya, sehingga hanya damai sejahtera yang boleh diterimanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi
dari Kidung Jemaat 407. Kidung Jemaat 407, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Kau Gembala kami. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Waktu dan selanjutnya untuk firman saya persilahkan kepada Bapak Pambagio. Terima kasih Ibu Endang dan juga Pak Yosep yang sudah mengiringi pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat sore. Bertemu kembali kita dalam pemahaman Alkitab yang masih ditayangkan secara online karena memang pandemi ini COVID-19 belum berakhir. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini saya ambilkan dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Yang demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan, Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahmu juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan 16. Bapak Ibu Saudara, pemahaman Alkitab pada malam hari ini bertepatan dengan Minggu Advent pertama ya. Jadi renungan malam hari ini mengambil judul Tanda Keselamatan. Apakah itu tanda atau rambu ya? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Tanda adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain. Nah, coba kita bertanya kepada dua teman saya yang ada di sini, Bu Endang dan Pak Yosep ya. Kira-kira dalam perjalanan ke sini, tanda atau apa ya, rambu apa yang Bapak Ibu lihat? Rambu lalu lintas, Pak. Bangjo itu. Ya, benar. Rambu lalu lintas. Dan apalagi Pak Yosep kira-kira? Ya, tanda menunjuk ke sesuatu ya. Kalau kita di perempatan itu pasti ada arah Solo, arah Jogja, atau kalau kita di dekat sini arah rumah sakit juga ada. Kira-kira tanda-tanda itu berguna atau tidak ya? Berguna. Nah, tentunya sangat berguna berguna ya tanda-tanda ya. Nah, di bacaan kita tadi Raja Ahaz diminta untuk meminta tanda apa kepada Tuhan ya. Tapi dengan sombongnya Ahaz menolak ya. Ahaz menolak tanda sebagai penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Karena pada saat itu negara Yehuda yang dirajai oleh Ahaz ini terancam oleh bangsa Asyur ya. Ahaz menolak ini karena dia merasa dia sudah punya rencana sendiri. Dia mampu untuk melepaskan bangsa Yehuda dari ancaman bangsa Asyur. Yaitu kalau kita baca ya di ayat-ayat sebelumnya atau kitab sebelumnya, seperti di 2 Raja-Raja 16 ayat 5 dan 16, di sini dikatakan bahwa Ahaz mengirim upeti kepada Raja Asyur supaya bisa seperti kalau orang sekarang menyogok ya. Menyogok dengan upeti supaya bisa bersahabat dengan Raja Asyur dan kerajaannya bisa aman. Tetapi di ayat tadi walaupun permintaan supaya meminta pertanda ini ditolak Ahaz, melalui Nabi Yesaya Tuhan tetap aja memberikan pertanda. Seperti yang tertulis di ayat 14 tadi, bahwa Tuhan memberi tanda akan lahirnya seorang anak laki-laki dari keturunan Daud yang nantinya akan dinamai Immanuel atau yang berarti Tuhan beserta kita. Nama itu bukan nama sembarangan ya. Jadi Tuhan ingin meyakinkan Ahaz bahwa Allah akan melindungi dan menyertai Yehuda. Melalui tanda itu Tuhan juga mengingatkan bahwa segala upaya yang dilakukan Ahaz akan sia-sia karena hal itu hanya bersifat sementara. Karena di suatu ketika bangsa Asyur akan tetap menyerang bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita ya? Kita hidup di zaman sekarang di mana kita sebagai umat beriman, kita hidup yang kita jalani ini pasti tidak lepas juga dengan tanda-tanda dalam kehidupan kita ya. Masing-masing pribadi pasti mengalami sesuatu hal. Dan kalau kita peka, tanda-tanda itu akan selalu menyertai sebelumnya. Itu kalau kita memang peka ya. Nah, tanda ini bisa dilihat dengan mata atau bisa juga dengan kita cuma menebak-nebak ya, ini ada apa kok seperti ini ada apa. Tapi ada juga tanda yang hanya bisa dilihat dengan mata iman ya.
Tanda apakah yang kita miliki ya sebagai orang percaya? Tentunya gimana Pak Yosef? Tanda apa? Sebagai kita orang beriman, ya benar. Setiap minggu kita ke gereja, itu tandanya kita itu orang Kristen. Kalau Mbak Endang, nah seperti Mbak Endang ini, memakai kalung salib, itu juga tanda bahwa aku ini loh Kristen. Atau di rumah kita terpasang salib, atau bahkan di setiap ruangan di rumah kita juga terpasang salib. Itu sebagai suatu tanda lahiriah bahwa kita adalah orang Kristen. Tapi apakah itu cukup Bapak Ibu? Yang menandakan bahwa kita ini umat kepunyaan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 firman Tuhan berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menurut perintah-perintahnya. Seberapa banyak perintah-perintah Tuhan yang sudah kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus Bapak Ibu. Salah satu yang bisa kita cermati bahwa kita ini sudah menuruti perintah Tuhan adalah apabila kita sudah berbuah. Nah, buah apa yang diharapkan Tuhan muncul dari dalam diri kita? Tentunya salah satunya adalah buah-buah roh ya. Yang sangat terkenal buah-buah roh ini ada di ya benar Bu Endang sudah membisiki saya bahwa itu ada di Galati 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang tertera atau tertulis di kitab Galatia 5 tadi. Buah-buah roh itu adalah juga merupakan pertanda bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di masa Advent ini kita tidak lagi harus melihat tanda seperti orang Majus melihat tanda dalam menyongsong kelahiran bayi Kristus, melihat tanda bintang timur dari timur. Nah, di masa sekarang ini sebenarnya tanda itu siapa? Yang Tuhan harapkan adalah tanda itu adalah kita. Kitalah yang seharusnya menjadi tanda bagi sekeliling kita, bagi masyarakat kita yang majemuk ini. Masyarakat sekeliling kita, di tempat kita tinggal, tetangga kita juga yang berbeda dengan kita, di tempat kita kerja, di tempat kita kuliah atau sekolah, dimanapun kita berada, kita diharapkan kitalah yang menjadi tanda bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah yang sudah menerima keselamatan. Di dalam kita menghayati masa Advent ini, kita dituntut untuk menjadi tanda. Tanda melalui perkataan kita, tanda melalui perbuatan kita, tanda bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu, masa pandemi ini memang begitu hebatnya merubah sikap maupun pandangan atau sudut pandang seseorang ya. Bahkan seorang yang percaya pun bisa berubah. Karena apa? Karena himpitan. Semua segi kehidupan berubah. Dulu
Yang bekerja lancar-lancar ternyata sekarang harus kena shift. Dulu yang bekerja setiap hari masuk, sekarang harus bergantian. Dulu yang kita punya usaha lancar, ternyata dengan pandemi ini kita harus berusaha lebih dan harus mencari inovasi supaya kita tetap bisa bertahan. Tetapi di masa Advent ini kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi seperti yang sudah Tuhan berikan, kita harus tetap menjadi tanda bagi orang sekeliling kita bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan yang sudah menerima keselamatan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, untuk saat ini kita akan berdoa, kita akan mendoakan gereja kita, akan mendoakan beberapa program dari gereja kita. Kita akan berdoa, saya hantarkan. Segala puji dan syukur hanya kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami, yang kami sembah dan kami kenal dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini, bahwa Kau telah mengingatkan kami, bahwa kamilah yang menjadi tanda bagi sekeliling kami, bahwa kamilah umat kepunyaan-Mu, umat yang sudah menerima keselamatan daripadamu. Tuhan, kiranya Kau sendiri yang akan selalu mendampingi kami, Kau memberkati kami supaya kami mampu menjadi tanda bagi sekeliling kami, bahwa kami adalah umat kepunyaan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu Sabda Mulyo, Bapak Pendeta, Bapak Majelis, Ibu Majelis, dan semua komisi yang saat ini berpelayanan di gereja kami Tuhan. Tuhan juga berkati program-program yang saat ini dijalani oleh panitia maupun oleh komisi. Aksi bakti sosial yang akan kami laksanakan di Panti Asuhan Salib Putih dan juga kepada saudara-saudara kami secara intern, Tuhan berkati. Tuhan gerakkan jemaat-Mu dalam mendukung program ini atau aksi ini, karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Biarlah sebagai tanggung jawab kami pun akan menolong sesama yang membutuhkannya. Kami juga berdoa untuk panitia lahan parkir dan pembangunan sekolah minggu yang saat ini masih memerlukan dana Tuhan. Tuhan kiranya gerakkan siapapun, dimanapun untuk bisa tergerak untuk mendonasikan kepada panitia yang saat ini masih mencari dana. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua umat-Mu, jemaat GKJ Sabda Mulia yang saat ini mengikuti pemahaman Alkitab. Tuhan kiranya Tuhan sendiri yang tahu keberadaan kami masing-masing. Tuhan kiranya berkati segala usaha pekerjaan dan juga pelayanan dari jemaat-Mu. Kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bu Endang yang bisa kami sampaikan untuk pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Waktu kami kembalikan kepada Bu Endang. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Bapak Pam Bagyo buat firman-Nya. Sungguh firman yang sangat luar biasa yang boleh kita terima saat ini, yaitu tentang buah roh. Buah roh adalah tanda bahwa kita sudah menerima keselamatan. Kita harus bisa menjadi tanda bagi orang-orang di sekeliling kita, tanda bahwa kita adalah umat Allah yang sudah menerima keselamatan. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Amin, puji Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri pemahaman Alkitab kita saat ini. Kita akhiri dengan pujian dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan yang kedua, ikut Dikau saja Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pemahaman Alkitab kita saat ini sudah selesai. Jangan lupa tetap prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga iman, jaga hati, dan jaga imun. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.